Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali bisa ketemu mahasiswa pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati. Saya mengikuti perkembangan FOSMA dari jauh, terus-menerus mengikuti bersama teman-teman, dan perubahannya sudah sangat jauh dibandingkan era kami dulu. Mudah-mudahan FOSMA, LDK, dan teman-teman dari mahasiswa bisa terus meningkatkan peran di kampus, di dunia pendidikan yang menjadi patron lah bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Saya mungkin tidak akan berbicara konsep dakwah itu, tapi dari pengalaman praktis yang kami alami, bagaimana kemudian bisa berdakwah di profesi masing-masing, termasuk profesi saya sendiri. Pada awalnya ketika SMA, saya SMA di Sabang, itu memahami dakwah itu hanya satu metode saja, adalah ceramah atau pidato. Jadi waktu itu kami dibimbing, dibina oleh PII, Pelajar Islam Indonesia, melalui training-training berbagai jenjang pelatihan, lalu sampai dilatih keterampilan berdakwah, keterampilan berpidato itu sampai menjadi juara. Itulah yang diyakini pada waktu itu. Nah, untuk bisa melakukannya, bisa berpidato, bisa berceramah, ketika masih SMA, kita dibimbing dengan keterampilan praktis, keterampilan berpidato. Kemudian secara pribadi, tentu kita harus banyak membaca, dan pada waktu bacaan saya adalah Panji Masyarakat. Jadi setiap bulan harus baca majalah Panji Masyarakat. Nah, di majalah Panji Masyarakat itu, salah seorang pendirinya adalah Buya Hamka. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah menulis di sana, dan kita mendapatkan wawasan tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di majalah Panji Masyarakat itu, sebagai referensi dai lah, atau mubaligh atau penceramah ketika itu. Kemudian karena waktu itu adalah baru-baru revolusi Islam Iran, nah saya juga mendapatkan bacaan majalah Al-Quds yang setiap bulan dikirim oleh Dubes Iran di Jakarta. Nah, dari majalah itu kita mendapatkan semangat bahwa ternyata dakwah yang harus dicapai adalah bukan hanya perubahan masyarakat, bukan hanya amar ma'ruf nahi mungkar yang ditulis oleh, atau yang kita mendapatkan visi dari majalah Panji Masyarakat, tetapi juga ternyata adalah ketinggian Islam, umat Islam dalam bentuk negara. Jadi waktu itu populer sekali konsep negara Islam, karena baru berhasil revolusi Islam Iran, dan satu-satunya negara Islam yang terkenal waktu itu adalah Iran. Tapi di segi metode, kita baru dapat hanya dakwah dalam pengertian pidato. Jadi dakwah dalam pengertian itu segi metodenya, tetapi untuk mencapai misalnya bagaimana dari doktrin akidah kemudian sampai kepada negara, ya kita belum dapat lah, kita masih anak-anak SMA, belum terbayang waktu itu. Tapi menurut saya kita sudah terlibat di aktivitas dakwah, dan sekarang mungkin kita bisa membayangkan teman-teman atau adik-adik kita yang aktif di Rohis, Rohani Islam SMA. Nah, dari remaja sebenarnya ini menjadi dasar sekali, dasar yang bagus untuk menjadi seorang dai atau menjadi seorang wali. Jadi pengalaman saya mestinya untuk menjadi dai itu tidak kita mulai dari kampus, tidak kita mulai dari status mahasiswa, mestinya dimulai lebih awal lagi, dan itu akan lebih baik. Karena anak-anak SMA kita, pelajar kita juga masih menjadi objek dakwah, masih harus didakwahi, karena sebagian saja yang bisa berperan sebagai mubaligh atau sebagai dai. Dan menurut psikologi atau ilmu komunikasi, dakwah yang disampaikan oleh teman sebaya itu justru lebih efektif. Jadi sekarang misalnya kaum milenial yang terkenal populer, kalau dakwah itu disampaikan oleh kaum milenial sendiri, dai-nya adalah kaum milenial, objeknya kaum milenial, itu lebih efektif dibandingkan disampaikan oleh senior
oleh kiai haji, oleh ulama-ulama. Kemudian lalu ketika saya ke kampus itu tahun 95 sudah ada FOSMA. Saya menjadi ketua FOSMA itu tahun 97 sampai 2000. Waktu itu ya sekretarisnya sempat 2 orang, sekarang Dr. Adli Abdullah, kemudian ada teman satu lagi Zulaida Alwi. Nah, ketika ke kampus masih juga awal-awalnya memahami bahwa dakwah itu adalah ceramah. Dakwah itu adalah khutbah. Nah, lalu ketika di FOSMA lah kita ketemu dengan pakar-pakar dakwah, di antaranya Dr. Andes Haji Muhammad Hasan Basri MA, terakhir pernah dekan dakwah di UIN. Kemudian ayahanda Dr. Andes Haji Arhaman Kaoi juga pernah dekan dakwah di Fakultas Dakwah di UIN Araniri. Nah, dari beliau dan pakar-pakar lain, melalui pengajian kita setiap Sabtu di FOSMA, di Musalakit waktu itu, mestinya belum jadi, kita mendapatkan pengertian dakwah yang lebih komprehensif, adalah perubahan atau transformasi minat dulumati ilan nur. Bagaimana membawa manusia dari kegelapan, dari jahiliyah kepada cahaya, kepada kehidupan yang islami. Nah, maka ketika itu kawan-kawan di FOSMA merumuskan bahwa dakwah adalah islamisasi. Cuma era Soeharto waktu itu kami tidak bisa atau tidak bebas berbicara islamisasi, tapi kadang-kadang kami sering menggunakan istilah penghijauan kampus. Yang kita mimpikan adalah kehidupan kampus bisa islami, perilaku orang-orang di kampus, aktivis, aktivitas akademika, semua yang di kampus itu bisa islami. Satu lagi adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Ini yang berat. Maka waktu itu kita ajak teman-teman, kita dorong dosen-dosen untuk terlibat, melibatkan diri untuk mendukung FOSMA supaya mereka mendapatkan ya gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, lagi-lagi keterampilan yang menonjol waktu itu adalah ya ceramah, pengajian, begitu. Kemudian satu lagi adalah menulis. Nah, saya waktu itu sudah di kampus, kira-kira tahun kedua di kampus, sudah di FOSMA lah, merasakan tidak bebas lagi berbicara, ceramah, takut ditangkap gitu. Dan saya pikir ini harus memperdalam keterampilan menulis. Nah, maka ada istilah lain adalah dakwah bil kalam. Kita berdakwah melalui tulisan. Ini sudah dapat 2. Jadi dakwah melalui ceramah, pengajian, berbicara, dan dakwah melalui tulisan, menulis di media massa, di koran, kemudian menulis buku, dan sekarang kalau kita aktualkan sekarang adalah menulis di media sosial. Jadi metode yang kita bisa gunakan sudah lebih luas. Lalu di FOSMA juga sempat kita hadirkan waktu itu senior yang aktif di LP3IS, sebuah LSM, Bang Dindin Safrudin, sudah almarhum. Beliau memperkenalkan dan teman-teman LSM lain juga memperkenalkan dakwah melalui community development atau perubahan atau pengembangan masyarakat. Nah, Hasan Basri tadi sebagai tokoh dakwah juga sudah memperkenalkan istilah pembangunan dakwah atau pengembangan masyarakat. Jadi ketemu konsep bagaimana dakwah dalam bentuk pembangunan, aktivitas-aktivitas pembangunan, program-program sosial kesemakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi di akhir atau di penghujung kami di FOSMA sudah mendapatkan 3 metode dakwah, adalah ceramah, menulis, dan pengembangan masyarakat. Yang ketiga metode itu kita sudah mulai memahami adalah sebenarnya islamisasi, perubahan dari jahiliyah kepada Islam adalah islamisasi. Kita sudah mulai berpikir bagaimana syariat Islam ditegakkan. Tapi masih sembunyi-sembunyi, masih diam-diam lah, masih terbatas, kita tidak bisa tulis bebas. Waktu itu kita sudah diskusi ekonomi di FOSMA dengan menghadirkan Dr. Iskandar Daud, ya, dosen Fakultas Ekonomi. Kita sudah bicara manajemen zakat yang modern, bagaimana menggerakkan potensi zakat, bagaimana zakat mewujudkan keadilan ekonomi, kemudian termasuk muatan ekonomi Islam. Waktu itu belum muncul istilah ekonomi syariah. Jadi alhamdulillah di kampus kita sudah bicara syariat Islam. Nah, bagaimana mencapai syariat Islam waktu itu dengan
dakwah yang intensif dengan berbagai metode. Jadi kalau kemudian tahun 2002 Aceh memproklamirkan syariat Islam, jadi sebenarnya sejak tahun ya 90-an akhir kita sudah diskusi di FOSMA tentang gagasan itu, termasuk Islamisasi. Cuma karena tidak bebas era Soeharto, maka ya agak terbatas lah, kita tidak bisa berbicara di media. Nah sekarang kami sudah di luar kampus, tentu bekerja dengan profesi dan pekerjaan masing-masing. Nah waktu itu kita diskusikan adalah setelah keluar dari kampus, maka kawan-kawan FOSMA diharapkan menggunakan masjid-masjid di dalam masyarakat sebagai basis dakwah. Saya diskusi panjang waktu itu dengan Andi Salahuddin atau Andi Silahuddin itu. Pernah dia menjabat juga sebagai ketua FOSMA. Bagaimana kita membangun jaringan antar masjid, kemudian LSM-LSM yang kita bentuk, yayasan-yayasan yang kita bentuk, lalu kita tetap berdakwah di luar. Tapi basis kita masjid. Nah, waktu itu sudah ada remaja masjid. Nah, kawan-kawan alumni FOSMA ikut memperkuat gerakan remaja masjid. Maksud saya ikut di dalamnya, dan saya sempat memimpin atau menjadi ketua di remaja masjid Raya Baitur Rahman, sempat menjadi sekretaris umum jaringan remaja masjid BKPMI di seluruh Aceh. Jadi tetap dalam kondisi dakwah. Tapi tentu pemahaman organisasi-organisasi ini beda-beda. Maksud saya adalah penggunaan metode dakwah itu. Walaupun konsep dakwahnya sama, tetapi apa yang dilakukan itu biasanya tidak komprehensif. Gitu. Lalu bagaimana berdakwah melalui profesi yang tadi membawa ya kejahiliahan kepada islamisasi di profesi masing-masing, di kantor masing-masing. Ini sesuatu pekerjaan yang berat sekali. Nah, saya mendapatkan 3 pengalaman islamisasi. Yang pertama, saya bekerja di sekolah, di SMP Persib Kartika Indra Kirana, dari 5 tahun. Nah, waktu itu kita berupaya bagaimana sekolah ada warna Islamnya. Jadi siswa waktu itu, jangan bayangkan suasananya seperti sekarang, syariat Islam di Aceh. Nah, kita mewajibkan siswa salat duhur berjamaah. Digilir karena musalahnya kecil, jadi tidak seluruhnya salat, kemudian sulit kita kelola, ya satu hari itu dua lokal. Gitu. Kemudian besok ya begitu. Jadi sekolah-sekolah yang melaksanakan salat berjamaah duhur waktu itu sudah luar biasa. Di samping itu ada pengajian dan peringatan hari-hari besar Islam. Cuma pengajian belum intensif waktu itu di SMP Persib. Tapi hari-hari besar Islam selalu diperingati. Tetapi islamisasi pendidikan yang total tentu tidak bisa, atau bukan di sekolah sebenarnya, tetapi pada filsafat pendidikan dan kurikulum pendidikan. Nah, kita belum bisa melakukannya. Aceh yang sudah mencoba sebenarnya dengan kanun pendidikan, tetapi itu juga belum berhasil baiklah. Kemudian berikutnya saya pindah ke Masjid Raya Baitur Rahman, mendirikan lembaga keuangan Baitul Qiraat Baitur Rahman ya, sebagai sebuah lembaga ekonomi syariah yang didukung oleh ICMI waktu itu. Nah, pendukung utama saya waktu itu adalah kawan-kawan atau aktivis LDK Al-Mizan, Fakultas Ekonomi. Jadi anak-anak itu yang menabung di Baitul Qiraat Baitur Rahman, dan mereka mempromosikan kemana-mana. Dan satu kebahagiaan sekali, bayangkan tahun 95, ya kan baru-baru Bank Muamalat itu tahun 92, kita di Aceh sudah bisa menunjukkan ada praktek lembaga keuangan syariah. Nah, di sana sedikit diskusi tentang ekonomi syariah, tentang islamisasi ekonomi, tapi masih terbatas sekali. Beda dengan sekarang, sudah ada jurusan ekonomi syariah, malah fakultas ekonomi syariah, sudah ada perbankan syariah, malah Aceh sudah memaksa semua lembaga keuangan harus syariah. Jadi 2 profesi, sebagai guru bimbingan konseling, kemudian sebagai pekerja lembaga keuangan. Nah, saya beruntung karena kemudian pindah kerja ke lembaga yang labelnya sudah ekonomi. 5 tahun juga saya di sana. Lalu profesi berikutnya adalah menjadi amil zakat. Ya, didirikan Baitul Mal tahun 2004, saya pindah ke sana, dilamar ya, diajak untuk memperkuat Baitul Mal. Ya, saya menjadi amil zakat. Jadi profesi saya adalah
ambil zakat sekarang. Jadi sebenarnya bagi saya tidak terlalu sulit berdakwah di dalam profesi. Tetapi yang sulit dalam sebuah profesi adalah bagaimana memastikan atau mendorong, mengingat di kantor kita itu bisa hidup bersih-bersih, tidak ada korupsi, ya, tidak ada manajemen fee gitu. Itu yang sulit, yang saya rasakan sekali dan sulit sekali. Jadi kita bisa tenggelam, bisa tidak berdaya mendakwahi manajemen fee itu. Nah, ini yang saya rasakan. Tapi sebagai sebuah lembaga keuangan, nah, tentu lebih memudahkan. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman yang lain? Alumni Posma sudah berpencar di berbagai kantor pemerintah, di kantor swasta. Nah, mungkin aktivitas dakwah di masjid, berceramah, khutbah, mengelola majelis taklim itu tetap dilakukan, tetap sebagai ya orang dakwah lah namanya, atau sudah punya keterampilan dakwah. Tetapi dalam profesi memerlukan komitmen yang tinggi, memerlukan kapasitas pribadi yang kuat, pribadi yang unggul, sehingga cukup berpengaruh keberadaan kita di kantor. Nah, kalau menjadi pimpinan juga bagaimana bisa tidak larut tadi dalam korupsi yang kecil-kecilan itu, bersih-bersih ya dalam pengelolaan keuangan. Itu yang saya rasakan agak berat sekali. Alhamdulillah saya selama bekerja tidak jadi Baitul Qirad, alhamdulillah bisa lolos lah, tidak ada permasalahan keuangan di sana, dan di kantor selama di Baitul Mal juga belum pernah dipercayakan sebagai bendahara misalnya atau pegang uang, memudahkan. Tetapi selanjutnya adalah bagaimana bagian terakhir nih, antara adik-adik di kampus, adik-adik di LDK, termasuk kemudian yang di bawah adalah yang di ROIS, lalu yang sudah alumni, yang sudah bekerja, ini perlu terus berkomunikasi, membangun komunikasi yang baik untuk saling mengingatkan. Jadi dai ini tidak bisa dilepas. Wah, ini sudah alumni, mantan ketua misalnya, tidak bisa. Harus saling mengingatkan bagaimana dalam profesi masing-masing tetap melakukan islamisasi profesinya, sehingga ia menjadi pekerja yang baik, pekerja yang mengamalkan syariat Islam, seorang muttaqin yang baik, yang tentu dai ini harus terus belajar, di samping menyelamatkan orang lain, juga menyelamatkan dirinya untuk bisa sampai pada kebahagiaan di akhirat. Saya kira demikian dulu lah sebagai diskusi. Jadi pengalaman praktis ini saya sampaikan dalam perspektif dakwah, dalam pembelajaran dakwah, karena saya belajar otodidak di bidang dakwah ini. Kemudian kita sudah memposisikan sebagai dai, bukan hanya sebagai mubalik dan penceramah. Nah, lalu bagaimana kita menjaga kepribadian kita untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari di kampus atau di dalam pekerjaan masing-masing. Baik, terima kasih. Saya kira bagi dai atau masyarakat umum juga, untuk menjaga karakter, identitas, kepribadian yang islami, paling kurang harus ikut pengajian mingguan. Jadi pengajian Sabtuan dulu era kami di Posma itu sangat membantu untuk membentuk pribadi kawan-kawan. Di setiap Sabtu intensif, walaupun kadang-kadang tidak ramai, hanya 12 orang, ya. Tidak selalu ramai. Tapi yang ramai nanti kan kita buat kegiatan yang besar, misalnya latihan mubalik, ya. Kemudian muzakarah intelektualitas waktu itu di era kami. Tapi pengajian mingguan itu. Lalu sekarang pandemi, sedang di rumah, bagaimana nih nggak bisa bikin pengajian? Jadi saya kira adik-adik mahasiswa harus tetap ikut pengajian yang terdekat, atau buat pengajian di rumah beberapa orang. Saya tidak bisa ramai, 3 orang, tetap ada pengajian, belajar akidah, belajar fikih, belajar tafsir, belajar sejarah Islam setiap minggu menurut saya, untuk menjaga perbedaan kita. Jadi kita selalu ada mentor lah, ada selalu yang menasihati kita. Nah, kalau berdakwah sedang di rumah, sekarang era generasi baru ini, sekarang menurut saya adalah dakwahnya adalah di media sosial. Yang sangat disukai oleh kaum muda adalah sekarang video. Saya kira memproduksi video 1-3 menit itu bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi ya teman-teman saya sangat bisa dibandingkan generasi saya. Jadi saya kira tidak harus dakwah seperti yang langkah awal yang saya sampaikan tadi, ceramah, khutbah, menjadi guru pengajian. Tidak. Sekarang dengan status Facebook, status Twitter, anak-anak muda sekarang IG ya, Instagram. Ya, saya kira itu dakwah yang luar biasa dan dahsyat.
Saya ingat dulu Yusuf Kardawi pernah ingatkan, malah pernah mewajibkan kita berdakwah di waktu itu belum istilah media sosial, masih internet. Ya, saya baca di majalah Sabili itu, karena di sana memang masih banyak yang membusukkan dan memburukkan Islam. Kan Islam masih kalah di dunia maya. Nah, saya kira itu sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, cuma adalah perlu keterampilan bagaimana membuat status yang baik, bagaimana membuat video yang konten dakwahnya ada, walaupun bagaimana membuat konten dakwah yang tidak terlalu yang disukai oleh banyak orang. Kadang-kadang kita terlalu kental Islamnya, orang tidak mau nonton misalnya. Tapi ini tergantung kemampuan kita masing-masing lah. Saya kira tinggal ada sesuatu yang bisa kita lakukan walaupun sedang di rumah. Ya, baik. Artinya pertemuan pekanan itu menjadi suatu hal yang sangat penting, Ustaz ya. Ya, itu untuk kontrol dan motivasi. Ya, idealnya memang dai ini punya mentor kan, punya mentor. Kalau mau sukses juga di bidang yang lain perlu mentor. Jadi mentor inilah yang membantu kita. Nah sekarang mentor mungkin ada yang sudah tinggal di mana aja atau di mana. Jadi berkomunikasi melalui media seperti ini dengan mentor atau telepon, SMS, WA juga kadang-kadang tidak efektif. Jadi bisa cari mentor sementara yang tinggal terdekat, kan ada yang senior lah yang kita bisa belajar. Ini untuk mengontrol pribadi saja atau untuk kita ada pribadi atau figur yang menjadi referensi kita dalam cara berpikir. Ya. Nah kalau ilmu itu mudah mencari, tinggal googling aja, tinggal baca ada banyak buku. Nah, ya. Tapi kepribadian itu tidak bisa googling, tidak bisa dengan baca. Kita harus berinteraksi dengan orang. Ya baik. Tantangan, oke. Tantangan pertama dakwah kami waktu itu adalah justru di internal. Jadi ada kawan agak ekstrim di pengajian Sabtuan Fosma itu, dia menyalahkan Unsyah, menyalahkan rektor. Dia mengatakan bahwa Unsyah telah mensyirikkan mahasiswa. Nah, akhirnya pengajian Sabtuan itu dilarang oleh rektor. Nah, kami juga jadi kecut dan bermasalah. Lalu saya dan Adli, sekarang Dr. Adli Abdullah, dosen Fakultas Hukum, berdiskusi, Adli, ini nggak bisa kita biarkan nih, kita harus menghadap rektor. Kalau kita harus dipecat, ya sudah, kita siap. Waktu itu kami memang ada senior-senior di PI juga yang memberanikan kami, gitu kan. Itu yang saya bilang mentor tadi. Lalu saya dan Adli menghadap rektor 3 waktu itu, Pak Ucu Ali Basya. Justru dia berterima kasih dan senang kalian sudah datang. Wah, leganya bukan main. Dan kami, nah waktu itu Pak Ucu sebagai rektor 3, dia minta Posma itu jangan terpisah lah dengan UKM. Waktu itu ada UKM Bina Mental. Ya, silakan saja UKM Bina Mental itu jadi Posma. Ya, kita setuju waktu itu daripada pengajiannya dilarang, Posma. Karena inti kegiatan Posma waktu itu adalah pengajian Sabtuan itu. Dan dia hubungkan dengan bagian subbak kemahasiswaan waktu itu. Kalau kalian perlu kertas, perlu apa-apa, kan mungkin untuk memperbanyak makalah, urusan silam, dan minta sana dengan bagian kemahasiswaan. Jadi awal-awalnya petugas atau karyawan bagian kemahasiswaan itu datang dia monitor pengajian. Kami bicara apa, bahas apa, topik apa gitu. Lama-lama dia nggak sanggup datang lagi. Dia sudah tahu apa yang kita bahas, ternyata ya biasa-biasa saja. Dan ketika Posma itu sudah formal menjadi UKM, nah waktu itu teman-teman UIN, waktu itu masih YIN Araniri, ya menjauh gitu. Nah dianggap ini Posma sudah Unsyah banget ya, bukan lagi YIN dan Unsyah. Awalnya YIN dan Unsyah. Tetapi karena dukungan rektorat terus menguat Posma itu. Kita sudah bisa bikin acara besar se-Unsyah, misalnya sunatan massal se-Unsyah. Dalam rangka waktu itu merekatkan Unsyah dengan masyarakat sekitar itu. Jadi ada kecemburuan masyarakat waktu itu dengan Unsyah. Senjang antara Unsyah dengan masyarakat kampung-kampung sekitar itu. Kita sudah bisa bikin latihan balik mahasiswa di gelanggang mahasiswa waktu itu. Ya, se-Unsyah besar didukung oleh rektorat. Kemudian kita bikin muzakarah intelektualitas Islam. Waktu itu Prof. Anyasa, Dr. Anyasa Abu Bakar baru pulang dari Jogja, dia mendukung kita jadi pemakalah. Jadi waktu itu sudah tidak ada masalah lagi. Justru tantangan terberat adalah kekuasaan. Soeharto
Jadi waktu itu kita tidak bebas berdakwah, tidak bebas berbicara, pengajian takut-takut ya. Nah, waktu itu kan isu besar adalah Soeharto memaksa azas tunggal Pancasila. Jadi kita tidak bisa bicara Islam. Di era kami waktu itu misalnya ada ustadz bicara ekonomi Islam di Jogja ditangkap. Ya kan? Tony Hardy pidato di Istiqlal, bukan di Istiqlal, di Masjid Al Azhar, Masjid Buya Hamka juga ditangkap. Jadi betapa memang atas itu tantangan berat waktu itu, sehingga dakwah kita agak pelan, agak slow, tidak sebebas sekarang. Sekarang saya dengan era syariat Islam di Aceh, apa kita yang tidak bisa bicara? Yang tidak boleh khilafah aja sekarang. Ya. Lain semua kita bisa bicarakan, tidak menjadi masalah. Saya kira itu tantangan dakwah. Nah, sehingga perkembangan dakwah itu jadi lambat. Nah, media waktu itu juga satu-satunya Serambi kan. Serambi waktu itu juga manajemen Kompas ya. Jadi islamisasi melalui media juga belum bebas waktu itu. Nah, beda dengan setelah reformasi, setelah syariat Islam, nah Serambi pun berubah perspektifnya. Tapi ketika awal-awal dulu kita tidak, dan mungkin belum dikenal banyak ya, atau belum dikenal secara luas dakwah melalui tulisan. Nah, beruntung kita waktu itu ada Bang Amir Hamzah. Ya, Amir Hamzah, Ustadz Amir Hamzah. Dia kan aktivis di UIN, ya, Pembinaan dari Pos. Dia sudah bekerja di Serambi. Nah, dia ya bersama kawan-kawan di Serambi ya membuat rubrik agama. Nah, waktu itulah kawan-kawan menulis agama, berdakwah di Serambi di rubrik agama atau artikel-artikel agama di setiap hari Jumat. Jadi ya bedalah eranya, tetapi namanya dakwah, doktrinnya waktu itu, apapun masalahnya, dakwah tidak boleh berhenti. Itu yang membuat kita semangat. Jadi walaupun tidak bebas, ya, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah tidak boleh berhenti. Itu dalam pikiran kawan-kawan. Ya dengan cara yang mungkin kita lakukan. Ada topik tertentu nggak bisa kita bicarakan, kita tidak bicarakan. Itu kita jaga. Walaupun terakhir memang, ya sebagian kawan-kawan ya bermasalah juga kan, berurusan juga dengan aparat keamanan. Waktu itu kan sudah era DOM misalnya, era operasi militer. Itu sudah pengaruh Aceh karena konflik. Itu menggambarkan bahwa pengaruh sekali lah konflik, kondisi keamanan terhadap gerakan. Alhamdulillah setelah reformasi, setelah Aceh damai, itu sangat menguntungkan bagi gerakan dakwah di Aceh. Ya. Ya. Ya, sekarang yang berkuasa kan sudah 2 periode itu PDIP. PDIP itu karakternya memang sekuler kan, orang tahu itu. Ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan kekuasaan era Soeharto, ya masih lebih baik sekarang. Ya, artinya di segi demokrasinya, di segi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Ya, lagi COVID pun bisa demo di Jakarta. begitu bebasnya. Nah, terakhir misalnya tentang rancangan undang-undang Pancasila itu ya, ideologi Pancasila, ya itu membuktikan bahwa kekuatan dakwah umat Islam justru masih sangat kuat kan. Jadi PDIP pun dia kan tidak sendiri, dia ada pendukung, partai-partai pendukung. Jadi di sana ada PKB, ada NU. Itu yang menguntungkan umat Islam untuk lobby dan pendekatan ke dalam. Itu satu potensi dakwah yang harus kita hargai. Tapi lagi saya garis bawahi bahwa kondisinya lebih baik sekarang. Ya, dulu kan represif kondisinya sebelum reformasi itu. Nah, sekarang kan tidak. Nah, sekarang saya menduga PDIP lagi mencoba test case, hanya main-main saja dia, mau coba beberapa isu, seberapa kuat politik umat Islam, daya tekan umat Islam seberapa kuat, untuk dia rumuskan strategi berikutnya, bagaimana mengalahkan politik Islam. Jadi sekarang masih uji coba saja, dan tidak mungkin dilaksanakan. Buktinya kemarin mau kembali ke Eka Sila, mana bisa? Kalau kembali ke Eka Sila, maka umat Islam akan minta kembali kepada Piagam Jakarta. Kalau dibuka debat lagi nih Eka Sila dengan Piagam Jakarta aja bisa ambruk negeri ini ya. Habis energi kita. Dan nggak bisa didiskusikan, itu sensitif kan. Itu sudah sepakat dasar negara itu adalah Pancasila yang rumusannya pada 18 Agustus. Sudah selesai. Nah sekarang mau dibuka lagi misalnya penghapusan pelajaran agama. Tidak.
Saya kira tidak akan bisa. Ada potensi yang sangat kuat yang di dalam tuh PKB dan NU-nya. Di luar, Muhammadiyah adalah satu organisasi dakwah profesional dan kuat sekali, kuat. Jadi yang formal, yang besar adalah NU dan Muhammadiyah untuk menjaga dakwah multidimensi. Bukan hanya tadi ceramah, khutbah, tetapi juga dakwah dalam konteks tata negara. Bahkan Muhammadiyah kan sudah berdakwah dalam konteks jihad konstitusi kan, mengkritisi undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak mengacu kepada atau merugikan kedaulatan rakyat, kedaulatan ekonomi misalnya. Itu luar biasa dakwahnya. Nah, di luar lagi sebagai yang baru adalah 212. Itu juga satu kelompok penekan yang kuat sekali. Jadi saya kira Islam yang mayoritas di Republik ini tetap dakwah, tetap kuat, tetap dominan. Karena dilihat dari segi sejarah sebenarnya negeri ini milik umat Islam. Umat Islam yang takbir, yang jihad merebut negeri ini dari kolonial, dari penjajah. Untuk mengisinya juga begitu. Jadi SDM umat Islam di Indonesia ini berbagai lini sudah baik sekali. Nah, kelemahan umat Islam di Indonesia hanya jaringan internasional saja. Nah, ketika Indonesia misalnya dekatan dengan Cina, Amerika tidak suka. Misalnya. Dulu ketika dekat dengan Amerika, yang lain tidak suka. Misalnya. Itu saja kita ditarik-tarik ke kiri ke kanan oleh kekuatan kapitalisme internasional. Misalnya coba baca dulu sejarah, mengapa Habibie tidak bisa menjadi presiden? Dibentuk opini di tingkat global bahwa pertanggungjawaban Habibie akan ditolak secara moral, dia tidak bisa maju lagi. Media global dikuasai oleh bukan Muslim, kan? Yang media global itu mempengaruhi media nasional. Nah, kelemahan-kelemahan itu yang perlu kita tutupi. Tapi di segi perjuangan politik, partai politik mengisi pemerintahan, ya, menjaga dan merawat negeri ini, saya kira masih peran besar umat Islam di Indonesia. Nah, kita sudah diskusi dulu di kampus. Nah, sekarang sudah di luar kampus. Kawan-kawan di luar kampus sudah pada jadi doktor, semua sudah ada jabatan, ya, sudah di kabinet misalnya. Mereka masih ingat gagasan-gagasan dari Masyumi dulu, bagaimana negeri ini lebih baik lah. Islam yang rahmatan lil alamin kita tunjukkan bahwa sampai sekarang memang Islam Indonesia masih menjadi model kan, model di tingkat global. Jadi saya kira tidak perlu kekhawatiran. Nah, kalau memang sudah parah sekali ya, seperti kemarin tuh di demo lagi, kan kasihan kalau pemerintah di demo, kan? Begitu. Oke, baik. Ya. Ya, saya kira dua-duanya dibutuhkan. Tinggal kita bagi peran saja. Sekarang pun kalau kita berdakwah tidak cukup hanya satu disiplin ilmu. Misalnya teman-teman alumni UIN, ya, dia punya katakanlah ilmu imtak gitu. Tapi sekarang untuk berdakwah tidak cukup hanya dengan ilmu di bidang imtak saja. Ya, bagaimana ketika dia berdakwah kepada orang-orang eksak, ya, ilmuwan, para peneliti, nah, itu dia harus belajar lagi ilmu-ilmu dasar sedikitlah supaya komunikasinya bisa nyambung. Nah, dulu saya sebut tadi diskusi kita adalah Islamisasi ilmu pengetahuan, dan itu isu sejak tahun 70-an di dunia Islam. Nah, sekarang tidak begitu kuat lagi isu Islamisasi itu, kecuali di UIN, Universitas di UIN dan juga di Malaysia, UIA itu, atau di Pakistan gitu. Sekarang ya, mungkin karena saya bukan di kampus tidak mengikuti itu. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana teman-teman yang belajar ilmu eksak, ya, atau ilmu-ilmu yang dianggap bukan imtak tadi, adalah tetap menggali dasar tauhid yang kuat, kemudian menggali Al-Quran. Nah, waktu itu kita berpikir bahwa setiap disiplin ilmu itu harus berdasarkan kepada teori-teori Al-Quran. Kami mendapatkan informasi bahwa di UIA misalnya, Universitas Islam Internasional itu yang antarbangsa, ya, semua dosennya harus belajar ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran yang terkait dengan ilmu yang diajarkan, apakah kedokteran, apakah pertanian, apakah teknik, ya, apakah sosiologi, antropologi, komunikasi,
Nah, kalau itu yang bisa dilakukan, maka tidak menjadi masalah kan, imtak dan imtek. Nah, masalahnya sekarang, pesan islamisasi ilmu ini harus diingatkan kembali oleh teman-teman FOSMA dan dosen-dosen yang alumni FOSMA di kampus. Jadi harus tetap terjadi islamisasi ilmu pengetahuan di Unsia. Supaya tidak berhenti, tidak stagnan. Jangan berpikir nanti seolah-olah yang Islami itu hanya UIN. Karena UIN gencar melakukan islamisasi ilmu pengetahuan dengan dia membuka jurusan-jurusan yang umum misalnya. Dasar-dasar Islam diajarkan. Tapi seberapa efisien misalnya mata kuliah agama di Unsia. Tidak cukup hanya dengan mata kuliah agama, hanya 2 mungkin atau 4 SKS. Tetapi yang harus dilakukan adalah islamisasi ilmu pengetahuan. Kan di Fakultas Teknik, berapa jurusan di Fakultas Teknik, berapa banyak dosen. Nah, setiap dosen, jurusan atau prodi, itu harus didukung oleh paling kurang 100 ayat Al-Quran. Sekarang mudah sekali dosen itu menggali teori Al-Quran, tinggal membuka indeks Al-Quran, lalu supaya dia tidak kesasar, dia buka tafsir Al-Quran. 3 tafsir dia buka, dia sudah dapat ya ayat Al-Quran yang terkait dengan ilmu yang diajarkan. Nah, kesadaran ini saya tidak mendengar lagi di Unsia gitu. Karena Unsia itu udah di atas angin, ya, ada tipe A, ada tingkat internasional, misalnya beberapa jurusannya. Nah, tapi saya kira tidak bisa. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan di Unsia harus nyambung dengan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam di Aceh itu adalah kafah, semua aspek kehidupan termasuk. Nah, mungkin Kosma bisa menggagas ini kembali islamisasi ilmu pengetahuan. Ada Prof. Mustanir dan lain-lain yang sangat pro dari awal. Saya kira kita bisa diskusikan lagi. Sehingga tidak merasa kawan-kawan yang kuliah di komunikasi, wah komunikasi saya ini sekuler nih, yang Islam di UIN misalnya, saya harus pindah ke UIN atau merasa menyesal tadi. Menurut saya tidak. Nah, jadi semua ilmu itu sejauh tidak membawa orang kepada syirik adalah ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibedakan hanya adalah ilmu fardu kifayah dan fardu ain ya. Dasar-dasar ibadah, dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih misalnya, itu aja yang wajib kita pelajari. Tapi ketika sudah bicara spesialisasi, sudah S2 gitu, nah ini bisa ilmu-ilmu yang katanya ilmu fardu kifayah tadi, didukung oleh teori-teori Al-Quran. Nah masalahnya dosen itu kan ada panduannya. Jadi harus ada yang buat panduannya, Unsia itu harus bikin panduannya. Ya, mata kuliah apa? Komunikasi ya. Komunikasi apa? Dasar Al-Qur'annya apa gitu. Dibuat modulnya lalu dosennya di training menggunakan modul. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan teori-teori yang ditulis di mana-mana itu. Yang banyak dituliskan di Amerika. Misalnya saya belajar psikologi dulu. Itu. Jadi harus cari sendiri. Saya dapat buku waktu itu psikologi Islam, hebat juga, berani juga penulisnya. Ya, ada dukungan-dukungan ayat Al-Quran. Ternyata tidak terpisah jauh antara teori-teori itu dengan Al-Quran. Dan juga kita bisa digali sejarah Islam, sejarah keilmuan Islam, itu kan luar biasa. Jadi saya kira tidak perlulah hijrah ke UIN, tetap di Unsia. Cuma bagaimana kita melakukan Islam. Baik. Ini yang pertama agak berat memang diskusi politik dan para ulama, aktivis, para dai tidak satu pendapat dalam memilih strategi berdakwah atau strategi berjuang di bidang politik. Ada yang memilih perjuangan damai, pendekatan parlementer, ada yang memilih ekstra parlementer, artinya menjadi masuk partai politik lalu menjadi anggota dewan di DPR, di sana membuat konstitusi yang Islami. Ya. Ada juga yang memilih ya tidak mau masuk dalam sistem, mau di luar, mau demo saja, tidak mau ikut pemilu. Jadi dia menggunakan pendekatan ekstra parlementer. Ada juga yang memilih masuk ke pemerintahan, menjadi ASN, menjadi pegawai negeri. Dia berjuang dari dalam, memperjuangkan kebaikan, melakukan islamisasi tadi, berdakwah dari dalam, menata, membenahi tata pemerintahan. Itu adalah juga dakwah. Lalu pilihannya terserah kepada kita, mana karakter, kepribadian, kapasitas, kemampuan kita yang kita bisa lakukan. Saya misalnya sudah mencoba untuk berjuang melalui pendekatan partai dan parlemen. Ternyata tidak berhasil. Dan ternyata saya lebih cocok
ya berdakwah di dalam menjadi pegawai negeri. Jadi saya ASN gitu. Bisa melakukan perbaikan-perbaikan di dalam supaya tata pemerintahan lebih baik. Ya, kalaupun kita tidak kita katakan Islami begitu. Tapi untuk Aceh semua orang Islam kan kita bisa mengatakan bahwa tata pemerintahan di Aceh adalah harus tata pemerintahan yang Islami. Lalu kawan-kawan yang memang tetap memilih jalur ekstra parlementer, ya tidak mau ikut pemilu, tidak mau ikut partai, tidak mau ke parlemen, tidak mau di pemerintahan, ya juga tidak mengapa. Ya, cuma masalahnya adalah bagaimana ketika pendekatan ini bisa saling mendukung, saling menguatkan, bukan justru ya saling melemahkan atau menyalahkan gitu. Karena ya ketiga pendekatan itu bisa dilakukan gitu. Nah, saya kira pendekatan damai dan kuat sekali adalah melalui partai politik dan ke parlemen. Muhammadiyah itu misalnya dia punya partai dan dia juga berjuang melalui pendekatan dakwah dengan organisasinya ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian pendekatan pendidikan dan kesehatan. Jadi semua itu dalam rangka Islamisasi. Tetapi persoalannya nanti adalah tadi kembali ke sistem politik. Apakah umat Islam puas dengan sistem politik yang ada misalnya? Ini akan terus berproses. Saya pernah baca ada pakar yang menganalisis bahwa sekarang umat Islam mendapatkan suasana yang kondusif untuk melaksanakan ekonomi syariah misalnya. Dengan kita bisa tunjukkan perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain, zakat dan wakaf. Itu semua adalah konten dari ekonomi syariah. Tapi ada yang menganalisis bahwa umat Islam nanti ketika sukses ekonomi syariah tidak akan puas, juga nanti akan berbicara lagi tentang politik syariah, politik Islam. Tetapi sejauh perjuangan itu konstitusional, tidak jadi masalah kan? Tidak menjadi masalah. Mungkin yang dikhawatirkan adalah melanggar konstitusi, melanggar hukum, itu yang tidak boleh. Saya kira tidak bisa dibendung lah. Semua komponen umat Islam berperan dengan apa yang bisa dilakukan untuk menuju ya untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Umat Islam ini harus tetap menjadi referensi ya, menjadi teladan, menjadi contoh yang terbaik di negeri ini karena memang ini negeri yang dibangun oleh umat Islam dan harus diisi oleh umat Islam. Lalu jadi profesi apapun sebenarnya kalau kita berpikir kendala, apa yang tidak ada kendala. Cuma kita akan cari celah, apa yang kita bisa lakukan. Tadi kita mulai dengan pribadi kita yang baik, menjadi contoh bagi orang lain, itu sebenarnya sudah dakwah. Keberadaan kita di satu profesi sebagai perawat sudah mempengaruhi orang lain, bahwa kita contoh yang bagus. Saya tadi salat 5 waktu, bagi yang laki-laki, begitu azan langsung keluar untuk salat. Ya kalau tidak ada 10 orang, ya berdua pun sudah bisa mendirikan jamaah. Bahkan di Aceh sekarang, di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, itu sudah ada ustadz-ustadz yang khusus dibayar oleh rumah sakit sebagai honorer untuk mendakwahi orang sakit. Dulu kita diskusi di kampus, kita tulis di Baitur Rahman bahwa bagaimana dakwah di rumah sakit. Nah, sekarang sudah bisa dipraktekkan. Sudah ada orang-orang yang melakukan bagaimana mendakwahi orang sakit. Jadi orang sakit itu supaya ada pesan kesabaran. Kemudian pesan supaya dia berdoa kepada Allah, berobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian walaupun dia sakit, bagaimana dia tidak meninggalkan salat, dibimbing oleh pendamping, oleh dai yang ditunjuk atau dibayar honornya oleh rumah sakit. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita bekerja bukan di Aceh misalnya menjadi perawat, menjadi dokter, apa yang dilakukan oleh di Aceh tadi, kita bisa lakukan. Mengingatkan kesabaran pada orang sakit itu satu hal yang luar biasa. Kalau dia sabar, sakit, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan balasannya surga. Kalau kita bisa memotivasi dia, meminta bantu pendampingnya, keluarganya bahwa dia tetap salat dalam kondisi sakit, dalam kondisi apapun, dalam kondisi tidak bisa wudhu misalnya, dalam kondisi kotor pun, karena sangat parah sekali sakitnya, dia harus tetap ya meniatkan salat. Nah itu dakwah yang sudah luar biasa. Karena orang lain yang bukan muslim juga melakukan dakwah di rumah sakit. Begitu. Nah, kita harus melakukan. Apalagi bisa sampai nanti membimbing orang yang akan meninggal, mengingatkan kalimat la ilaha illallah bagi pasien yang akan meninggal. Nah, itu bisa dilakukan oleh perawat kan?
kadang-kadang tidak bisa dilakukan oleh keluarganya atau tidak ada petugas khusus tadi seperti di rumah sakit di Aceh. Saya kira bisa saja. Kita akan cari celah. Tapi yang penting adalah komitmen bahwa kita dimanapun berada, apapun pekerjaan kita nanti, kita akan terus menyebarkan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menjadi pribadi yang baik, yang menjadi contoh bagi orang lain, itu sudah dakwah. Tapi dakwah yang berat tadi yang saya sampaikan adalah transformasi, perubahan dari zulumati ila nur, dari cahaya, dari kegelapan kepada cahaya, itu adalah satu target dakwah atau aktivitas dakwah yang besar. Tapi nanti harus dipilah-pilah dengan berbagai strategi dan metode. Jadi dakwah akhir adalah ketinggian atau yang mau kita capai terakhir di dakwah itu adalah ketinggian Islam dan umat Islam. Islam ini harus tegak ya dalam semua aspek kehidupan. Aceh misalnya sudah selangkah lah memproklamirkan syariat Islam. Tapi tidak cukup Aceh saja. Semua provinsi, kabupaten kota Republik ini itu harus mengikuti Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Itu adalah misi dakwah kan? Ya. Aceh membentuk opini supaya menjadi bahwa syariat Islam supaya menjadi inspirasi bagi nasional Indonesia. Ini dakwah. Bagaimana membentuk opini itu adalah melalui tulisan-tulisan, melalui media sosial, melalui kampanye. Itulah dakwah. Nah, kita perlu menyiapkan dai-dai yang terampil berkomunikasi, terampil menulis, terampil menyiapkan video-video, terampil mengelola media sosial untuk menyebarkan inspirasi Aceh yang sedang melaksanakan syariat. Itu dakwah. Saya kira ya hal kecil yang kita bisa lakukan untuk kepentingan Islam, saya kira itu adalah sudah dari dakwah Islam. Paling kurang adalah kita memperbaiki atau mendakwahi diri sendiri, mendakwahi keluarga, teman-teman sekitar dalam pekerjaan, itu juga sudah dakwah. Saya kira tidak perlulah kita pikirkan banyak sekali masalah, justru yang harus kita pikirkan adalah banyaknya peluang yang kita bisa kerjakan. Baik. Saya kira yang saya yakini adalah strategi komunikasi. Kita harus perbaiki strategi komunikasi kita. Kita harus perbaiki atau tingkatkan SDM komunikator kita. Jadi kekalahan kita yang saya sebut tadi adalah sejak saya di kampus dulu, komunikasi, media, televisi, media-media besar itu dikuasai oleh bukan muslim kan di tingkat global. Di Amerika, di Inggris, dan di negara-negara lain. Sumber-sumber berita, sumber-sumber informasi itu bukan dari media-media Islam. Terakhir dan baru saja ada Al Jazeera sebagai pengimbang itu kan. Tetapi mana yang lain? Itu saya kira kita harus perkuat SDM kita di bidang komunikasi. Nah, tentu ahli komunikasi, menurut saya paling kurang S2 yang memahami juga komunikasi Islam. Dia harus baca buku-buku komunikasi Islam, harus mempelajari teori-teori Islam dan ayat-ayat Al-Quran tentang komunikasi. Kemudian dia harus memiliki wawasan Islam yang benar, yang kafah itu. Kemudian dia mampu melakukan pembentukan opini, mampu melakukan kampanye, menjelaskan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi bukan Islam yang teroris ya, yang dibentuk opini yang kecil itu, yang sedikit itu kemudian menjadi opini internasional. Juga penguatan. Nah, komunikator itu juga tentu harus diperkuat dengan media. Sekarang kita misalnya ada di Aceh, di Indonesia itu ada Republika. Ya, ternyata tidak banyak umat Islam juga, atau tidak semua umat Islam baca Republika. Jadi kalau dia baca media lain, mestinya dia baca Republika juga menurut saya. Nah, majalah misalnya, dia baca majalah yang lain, mestinya dia juga harus baca majalah Hidayatullah atau majalah yang lain. Jadi pembentukan opini ini yang membuat kita kalah. Nah, Unsiah sekarang udah ada jurusan komunikasi, di UIN juga ada. Kita perkuat saja, ya kan? Nah, dan belajar komunikasi itu sebenarnya tidak juga harus S2 gitu, tidak juga harus di kampus. Ya kita bisa juga yang ada belajar otodidak misalnya. Jadi strategi komunikasi atau aktivitas komunikasi ini untuk membentuk opini Islam bahwa Islam itu bagus, ya, Islam itu baik gitu dengan berbagai dimensinya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan komunikasi. Saya kira ini yang harus kita perkuat. Jadi
kita tidak apa yang kita pikirkan itu tidak di style di luar negeri gitu. Saya dengar ada lembaga di negara maju yang khusus dia memproduksi opini setiap minggu, setiap bulan. Sehingga itu yang kita bicarakan, itu yang kita diskusikan. Nah, dunia maya, saya tanya juga sama teman, ada pakar IT, teman kita di Unsia itu, apa yang terjadi di dunia maya? Mengapa ribut sekali? Penuh pertentangan. Dia bilang, itu puncak keributannya adalah komunikasi antara atau saling mencari pengaruh antara Amerika dan Cina. Kemudian turun ke bawah, sampai ke umat Islam, nanti terjadi pertentangannya Syiah dengan Wahabi. Nanti di Aceh, Wahabi dengan Aswaja gitu. Jadi pertentangan itu sudah dari atas dibangun oleh orang. Ya, kita berdebat di media sosial tentang ya hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Jadi kita bukan lagi mempromosikan Islam di media sosial, tetapi kita mendebatkan isu yang direkayasa oleh orang lain. Nah, mestinya kita sebagai yang dai lah atau mubalik yang telah mendapatkan wawasan Islam adalah kita memproduksi konten pesan-pesan Islam yang menjelaskan bahwa Islam itu baik, Islam itu demokratis, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu adil, Islam itu ya santun dan lain-lain, banyak sekali yang bisa kita tulis. Nah, saya kira Fosma perlu bisa mengambil bagian ini dengan mentraining kawan-kawan bagaimana mengefektifkan dakwah melalui media sosial. Karena kita kalah di sana. Jadi begitu ada satu isu misalnya di tingkat nasional saja lah, nggak usah internasional, ya, yang diciptakan oleh orang lain, kita habis energi melawan isu orang lain, bukan memproduksi isu. Misalnya kemarin ketika debat RUU haluan ideologi Pancasila. Jadi habis energi umat Islam membahas tentang Pancasila. Saya bilang mestinya untuk apa Pancasila ini dibahas? Nah, ketika orang membahas Pancasila atau menawarkan Ekasila, maka mestinya umat Islam memproduksi isu lain adalah menawarkan kembali Piagam Jakarta. Ini bukan persoalan memproduksi isu. Saya dulu dinasihati oleh senior saya. Kamu jangan jadi konsumen isu, jangan menjadi konsumen informasi, tapi kamu harus menjadi produsen informasi, produsen berita, gitu, produsen gagasan. Jadi bukan menjadi konsumen gagasan. Nah, untuk itu kita perlu ya tadi pakar komunikasi, think tank ya, yang think tank umat Islam yang selalu memproduksi gagasan sehingga kita tidak habis energi membahas gagasan orang, tetapi kita memproduksi gagasan kita, gagasan Islam. Saya sebagai pemimpin redaksi Gema Baitur Rahman capek juga setiap Jumat itu mencari isu. Apalagi yang harus saya tulis? Apalagi yang harus kita tulis untuk memberi muatan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kadang-kadang capek juga karena misalnya saya bilang mestinya di Dinas Syariat Islam itu ada satu divisi yang memproduksi isu syariat Islam setiap waktu. Jangan setahun sekali hanya mengkanter isu laporan dari internasional yang mengkritik hukum cambuk misalnya dianggap melanggar HAM gitu, atau merugikan perempuan. Tapi penjelasan-penjelasan kita tentang kebaikan-kebaikan Islam itu terbatas sekali. Sekarang kita balik. Dai adalah produsen isu. Kita memproduksi isu-isu Islam. Ya. Kemudian ya perlu juga ada counter isu, tapi jangan habis energi di sana. Kita tidak punya kesempatan menjelaskan Islam, habis waktu mengcounter isu orang lain. Dan orang lain itu dia ciptakan. Memang ada think tank, memang ada orangnya, itu aja kerjanya. Ya. Di media sosial dia duduk, itu aja kerjanya. Menjelek-jelekkan Islam saja. Dan dia apa istilahnya memberi topik kepada kita untuk kita bahas topik dia. Nah, sekarang dibalas, ya topik kita yang harus dibahas oleh orang lain. Nah, saya kira begitu cara berpikirnya. Baik. Baik, Ustaz, mungkin dari Ustaz ada closing statement. Ya. Saya meyakini bahwa dai itu adalah pembelajar. Ya, kita harus terus-menerus meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita. Jadi belajar setiap waktu, setiap hari, kapanpun, dan kita belajar dari banyak orang. Jadi kita bukan narasumber gitu ya, jadi guru, jadi murabi, sehingga kita tidak belajar lagi. Jadi kalau dai banyak belajar, itu akan memudahkan dalam aktivitas dakwah. Kita akan selalu bersemangat dan Islam memberikan
penghargaan yang besar terhadap orang-orang yang selalu belajar. Pahalanya besar sekali. Disitulah kapasitas kita. Ya, saya tidak bicara lagi ketakwaan, itu memang sudah satu kewajiban. Dan terakhir adalah ya Posma sebagai lembaga dakwah saya kira tetap strategis perannya. Nah, pesan saya tidak cukup hanya di masjid kampus, ya, tidak cukup hanya mendakwahi mahasiswa. Saya kira kita juga harus dakwahi dosen dengan cara ya dosen sekarang sudah banyak yang S2, S3, kita ajak bersama kita untuk kemudian dia ya membantu kita memikirkan atau dia memikirkan islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi berbagai disiplin ilmu yang dipelajari di Indonesia harus tetap berangkat dari teori-teori Al-Quran. Saya kira itu saja, dan terakhir terima kasih ya. Terima kasih saya bisa ketemu, bisa silaturahim. Ya, senang sekali saya bisa ketemu adik-adik Posma. Dan informasi ini saya kasih tahu dengan Adli, dengan Reda Alwi, dengan Rusdi, ya, teman-teman angkatan saya tim inti di Posma. Nanti saya kira cari waktulah silaturahim dengan teman-teman yang satu kita.